Shalom saudara-saudara. Tema perenungan kita saat ini diberi judul Berkat Kasih Karunia. Bacaan Alkitab diambil dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara, jika kita mengingat peristiwa Ratu Ester demi mendapatkan kasih dari Raja Ahasyaweros untuk kepentingan umat Tuhan, Ratu Ester dengan sangat berani dapat menghadap sang raja. Sesungguhnya tidak diperbolehkan menghadap raja jika tidak diundang. Dan ini sangat berbahaya. Sekalipun Ratu Ester adalah permaisuri raja, bila hati raja tidak berkenan ditemui, bisa saja ia menerima hukuman mati. Tertulis, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan hidup. Ini dicatat di dalam Ester 4 ayat 11. Saudara, bisa dibayangkan betapa Ratu Ester sangat takut. Ia mengambil tindakan yang begitu berani dan beresiko tinggi, yaitu kehilangan nyawa. Jika kita bandingkan situasi antara kegentaran hati Ratu Ester menghadap raja dengan kemantapan dan keberanian yang kita peroleh sebagai orang percaya untuk menghadap Bapa di sorga, ini sangatlah berbeda. Melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Imam Besar Agung, kita diberi keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Jadi, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Kita dahulu memang orang-orang yang berdosa, tapi oleh kemurahan kasih karunia-Nya, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan akhirnya, setiap saat kita dapat menghadap hadirat Allah untuk memperoleh pertolongan yang kita butuhkan. Karena itu saudara, jangan pernah sia-siakan keselamatan yang telah dianugerahkan Bapa kepada kita. Masih banyak orang Kristen yang hidupnya sembarangan dan tidak menghargai pengorbanan Kristus. Bahkan ada yang sengaja meninggalkan Kristus hanya karena iming-iming harta, jodoh dan juga jabatan. Sebagai orang percaya, mari kita mau menghargai karya Kristus dalam hidup kita. Karyanya di atas kayu salib bukanlah karya yang murahan. Jaga hidup kita, jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan, dan jaga tindakan kita sebagai bentuk kita menghargai karyanya. Dan mari teruslah bersyukur kepada Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan berkat kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal di sorga bersama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengaruniakan kehidupan yang baru bagi kami. Allah yang telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Dan karena kasih karunia-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kehidupan kami hanya kami mau persembahkan kepadamu.
karena kami sudah menerima berkat kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah hati kami selalu terpaut kepadamu, dan biarlah hari-hari hidup kami selalu selaras dengan perkataan-perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.